Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah baik memuji Tuhan. Saat ini kami memanggil Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bersama anggota keluarga kita. Mari kita sejenak memberikan waktu kita, hidup kita, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan beribadah lewat ibadah pertanyaan keluarga atau ibadah persekutuan keluarga pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Ibadah kita mulai. Ibadah pertanyaan keluarga ini kita mulai dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari buku ende kita nomor 11 ayat 1 dan ayat 2. Ahama ende honoku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Namun mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Bapa kami yang di sorga, kami hendak mengenal dan semakin mengenal kehendak-Mu. Oleh karena itu berilah kepada kami firman-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kepada kami supaya kami semakin mengenal kehendak Tuhan dan firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Ampuni kami terlebih dahulu atas dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami kudus dan layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada. Kami berharap saudara-saudara dalam keadaan sehat di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di rumah kita masing-masing, yaitu yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, dan Raja, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita terlepas dari kesulitan besar, apa yang akan kita rasakan? Dan apa pula reaksi kita atas terlepasnya kita dari kesulitan tersebut? Tentu pasti kita akan merasa lega, kita akan merasa bahagia atas kelepasan kita dari kesulitan yang kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka atas kelepasan ini setiap orang juga pasti akan memberi respon. Dan memang respon setiap orang akan berbeda-beda dalam meresponi terlepasnya, terbebasnya kita atau seseorang dari kesulitan yang dialaminya. Ada yang akan mengadakan syukuran, ada yang akan mengadakan pesta, ada yang jalan-jalan, ada yang akan makan bersama, ada yang memberikan persembahan syukur kepada Tuhan melalui gereja, dan respon-respon lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan keluarga kita? Dikala kita menghadapi pergumulan besar, dikala kita menghadapi kesulitan besar, dan kita melewati itu, dan kita dapat melewatinya, kita terbebas dari kesulitan itu, maka respon apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami kelegaan lepas dari berbagai kesulitan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Wahyu 15 ini, Yohanes yang saat itu sedang dibuang ke Pulau Patmos oleh karena pekerjaannya memberitakan Injil, dia melihat suatu tanda di langit besar dan ajaib, yaitu ada 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir sebagai akhir dari murka Allah. Penglihatan itu mengingatkan kita akan sifat Allah yang adil dan benar, Allah yang menghukum, dan Allah
yang akan memulihkan. Allah akan menghukum segala dosa, namun Allah juga akan memulihkan kehidupan orang-orang yang berdosa, yang mengasihinya. Allah yang dalam segala perbuatannya selalu mengingatkan umat akan perbuatan-perbuatannya yang terdahulu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang keluar dari kesusahan besar, orang yang menang atas segala godaan dan menyembah Tuhan Allah. Yohanes melihat orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Binatang itu menjadi lambang bagi iblis dan tentara-tentaranya, di mana orang-orang tersebut menyaksikan kemenangan mereka di dalam kuasa Tuhan Allah, menaklukkan kuasa iblis dan menaklukkan iblis itu yang selalu membawa kesulitan dan kesusahan kepada umat manusia. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Apa yang dilihat Yohanes? Mereka yang keluar dari kesusahan besar itu bernyanyi dan memuji Allah. Mereka bersorak, mereka memuji Tuhan, mereka bernyanyi mempersembahkan nyanyian kepada Tuhan. Wahyu 15 ini mencatat mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa nyanyian Musa yang dinyanyikan dan mengapa nyanyian anak domba yang mereka nyanyikan? Saudara-saudara, kita bisa melihat nyanyian Musa dalam kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 19 dan Ulangan 32. Di mana intisari dari nyanyian Musa ini adalah menceritakan tentang keperkasaan dan kebesaran Tuhan yang ditujukan kepada Firaun dan bangsa Mesir dan juga tentara-tentaranya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Kebesaran Tuhan yang ditunjukkan kepada Firaun dan tentara-tentaranya dengan membelah Laut Merah, laut yang begitu luas itu. Dan di lautan itu Allah membunuh, membinasakan Firaun, kecongkakannya, kesombongannya, dan juga tentara-tentaranya di Laut Merah itu. Semua itu dikerjakan oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya Israel dari Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Tanpa keperkasaannya atau tanpa keperkasaan Tuhan, tidak mungkin bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Oleh sebab itu, untuk mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa itulah, maka Musa oleh ilham Roh Kudus menyanyikan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib tersebut. Kemudian, mengapa nyanyian anak domba yang mereka nyanyikan? Nyanyian anak domba adalah nyanyian yang menceritakan bagaimana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, telah mati dan disembelih karena dosa, pelanggaran, kejahatan, kesalahan, dan pemberontakan kita. Nyanyian anak domba menceritakan bagaimana oleh kematian Yesus Kristus kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Nyanyian anak domba juga berbicara tentang bagaimana dia telah melucuti iblis dan antek-anteknya di atas kayu salib, dan bagaimana dia bangkit untuk membuktikan bahwa dia adalah sang pemenang untuk selama-lamanya. Inilah yang dinyanyikan sekumpulan orang-orang yang dilihat atau dalam penglihatan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mereka bersorak, mereka bernyanyi, menyanyikan kemenangan Allah yang ajaib, kemenangan Allah yang besar, bahwa Allah lah Allah yang maha kuasa, Allah lah Allah yang ajaib, Allah yang besar, yang mengalahkan segala kuasa. Tidak ada
yang lebih besar daripadanya. Di dalam Dia Tuhan menaklukkan iblis, kuasanya dan antek-anteknya, tentara-tentaranya, dan memberikan memberikan kebebasan dari kesusahan besar tersebut bagi orang-orang yang dikasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti sekumpulan orang yang mengalami kebebasan dari kesusahan besar itu yang disaksikan oleh Yohanes dalam penglihatannya, demikian juga kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Yesus Kristus. Tuhan telah membebaskan kita dari berbagai kesulitan demi kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita saat ini tidaklah mudah. Kesulitan kita tidaklah begitu mudah kita lalui, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang besar, Dia telah menyelamatkan kita dari iblis dan kematian. Kita ingat dari sejak dahulu kala bahwa rancangan Allah bagi umat manusia adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan malapetaka. Itu sebabnya bahkan hingga hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah terus berkarya bagi kita semua untuk melepaskan kita dari berbagai kesulitan yang besar. Ini menjadi berita baik bagi kita Bapak Ibu. Bila hari ini saudara-saudara, bila hari ini ada banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan yang besar, kesulitan yang sudah lama belum juga ada solusinya, percayalah dan yakinlah kepada kuasa Tuhan Allah. Berserahlah kepada Tuhan Allah. Pujilah Dia senantiasa, maka Dia akan melepaskan kita. Dia akan melepaskan saudara dari kesulitan besar yang saudara alami. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian apa yang patut kita lakukan untuk merespon kemenangan kita yang dikerjakan Allah di dalam diri Tuhan Yesus kita dalam hidup kita? Ketika kita sudah mengalami kelepasan, Tuhan membebaskan atau memberikan jalan keluar bagi kesulitan saudara. Tuhan telah menolong saudara. Tuhan telah menolong kita dari berbagai persoalan, kesulitan-kesulitan yang kita alami. Maka pertanyaannya, apa respon kita kepada Tuhan? Apa yang patut kita perbuat kepada Dia yang telah membebaskan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sekumpulan orang-orang di dalam nats Alkitab yang kita baca tadi, mereka memuji Tuhan Allah dengan menyanyikan nyanyian pujian ketika mereka mengalami keselamatan. Demikianlah kita juga seharusnya memberikan pujian kepada Allah. Sebab dengan memberikan pujian kepada Allah, sebenarnya kita sedang berkata bahwa Allah itu dahsyat dan tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan di atas pujian kita itu, Tuhan Allah akan bertahta dan berkarya bagi kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan saja ketika kita mengalami kelepasan dari kesulitan kita, bahkan ketika kita mengalami berbagai persoalan, ketika kita masih di dalam situasi yang sulit, ketika hidup kita masih di dalam kesusahan, tetaplah memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebatas untuk berbagi pengalaman. Saya mengingat ketika saya, istri dan 3 orang anak-anak saya, kami sekeluarga pada bulan September tahun 2020 yang lalu mengalami terpapar positif COVID-19. Kami harus isolasi di rumah dan kemudian dirawat di rumah sakit.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Tuhan berkarya, sungguh Tuhan bekerja di atas pujian kita. Bagaimana ketika kami di dalam isolasi di rumah, kami setiap malam memuji Tuhan. Saya memainkan musik di rumah dan bersama anak-anak dengan sukacita, tidak begitu menghiraukan COVID-19 yang ada dalam tubuh, tapi kami memuji Tuhan, bernyanyi di rumah, dan bahkan ketika di rumah sakit juga. Setiap malam, setiap pagi kami senantiasa memuji Tuhan. Kami bernyanyi kepada Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami memuji Dia. Dan puji Tuhan, kuasanya yang besar kami alami, keajaibannya kami alami. Kami dapat sembuh dari COVID-19 yang waktu itu sungguh menakutkan. Bahkan tidak sedikit yang sudah kehilangan nyawa oleh karenanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang sedang kita alami, apakah kita sedang di dalam kesulitan, tetaplah memuji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah Dia oleh setiap apapun yang kita miliki. Pujilah Dia di dalam kekudusannya, pujilah keperkasaannya, pujilah dengan sesungguh-sungguhnya. Berilah pujian kepada Tuhan. Dan bahkan ketika kita telah mengalami keselamatan, ketika kita telah mengalami kebebasan dari kesulitan kita, mengucap syukurlah kepada Tuhan, pujilah Dia, bernyanyilah untuknya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dia akan senantiasa memberikan kita keselamatan. Maka marilah kita senantiasa memberikan hidup kita sebagai pujian yang hidup, menyanyikan pujian kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan yang telah mengajar kami oleh firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya kehidupan kami menjadi pujian, menjadi kehormatan, menjadi keagungan bagi nama-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa memuji dan menyanyikan kuasa-Mu yang besar, yang ajaib. Dan ajarlah kami senantiasa untuk mengagungkan Engkau, menyanyikan kemuliaan-Mu, menyanyikan kedahsyatan-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan bersungguh-sungguh penuh dengan sukacita dan di dalam kekudusan-Mu untuk menyanyikan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi puji-pujian kepada Tuhan, dan lewat pujian kami nama-Mu dimuliakan, dan lewat puji-pujian kami nama-Mu diberitakan, disaksikan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Merespon firman Tuhan yang sudah kita terima, mari kita akan pujian bagi Tuhan dari buku ende kita nomor 453 ayat yang keempat, Sadagowar Naumuli. Magowarna, purjo
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan lewat doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, nama-Mu sungguh agung, nama-Mu sungguh mulia, dan nama-Mu sungguh berkuasa dan dahsyat. Dan nama-Mu lah yang menjadi keselamatan kami, yang menyembuhkan kami dari segala penyakit-penyakit kami, dosa-dosa kami, dan kejahatan kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk memuji, memuliakan, dan menyanyikan nama-Mu yang agung. Biarlah hidup kami, biarlah mulut kami, biarlah napas kami senantiasa mengagungkan, memuliakan, dan menyanyikan nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kudus. Tuhan, lewat ibadah kami pada malam hari ini, di mana kami memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang Tuhan berkati, bersama-sama dengan pribadi-pribadi yang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan atas pujian kami, berkenan atas ibadah kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Allah Bapa di sorga, berkatilah kami Tuhan, dan senantiasa berikan kami kekuatan-Mu, agar kami senantiasa terus-menerus dapat dimampukan untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami lebih cinta akan pujian-Mu, biarlah kami lebih merindukan, lebih menyukai kidung pujian-Mu bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, daripada lagu-lagu yang hanya memuaskan hawa nafsu kami, keinginan kami, perasaan kami saja. Namun kami senantiasa merindukan dan menyanyikan pujian bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bermohon, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada-Mu seluruh keluarga demi keluarga, seluruh jemaat Tuhan, semua orang-orang percaya yang beribadah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Dan Tuhan juga yang senantiasa yang tetap setia memelihara dan menyertai kehidupan mereka. Bila mana mereka sedang mengalami berbagai kesulitan, berbagai kesusahan, Engkaulah yang menjadi penolong, Engkaulah yang menjadi penyelamat bagi mereka. Jangan biarkan iblis menggoda dan menaklukkan mereka, membawa mereka kepada kesulitan demi kesulitan. Dan kiranya Tuhan menumbuhkan kerinduan bagi setiap keluarga untuk rindu bersekutu, beribadah, dan memuji, memuliakan Tuhan. Bapa di dalam surga, bila di antara umat-Mu ada yang sedang mengalami sakit penyakit ya Bapa, sakit apapun itu ya Tuhan, terutama oleh karena pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan berkenan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, dan membebaskan mereka melewati dari kesulitan oleh berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Bila mereka juga mengalami kesulitan oleh berbagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini, Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau tuntun dan gembalakan hidup mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan bagi negara kami. Tuhan, lawatlah negara kami, dan Tuhan berikan damai sejahtera bagi negara kami. Dan kami berdoa juga Bapa untuk pertolongan-Mu di dalam negara kami, bahkan dunia yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Hanya Engkau yang kami andalkan, kuasa-Mu yang kami yakini dan percayai untuk mengakhiri semua ini. Tolong kami Tuhan, kiranya bersegeralah mengakhiri pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Dan berilah kami kesadaran, berilah juga Tuhan bagi pemerintah-pemerintah kami kekuatan, sehingga mereka senantiasa memberikan kebijakan terbaik, dan kami juga masyarakat dan rakyat mengalami kesadaran untuk turut bersama-sama dengan pemerintah kami dan memutus mata rantai COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga
Buat saudara-saudara kami di berbagai tempat yang sedang mengalami bencana alam, bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana badai, bencana demi bencana yang sedang dihadapi, dialami oleh ada banyak saudara-saudara kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan sertai mereka Bapa, berikan mereka kekuatan-Mu, berikan mereka ketabahan, berikan mereka penghiburan untuk melewati berbagai kesulitan ini Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa juga Bapa, saat ini bangsa kami sedang berduka oleh tenggelamnya KRI Nanggala 402, di mana ada 53 orang prajurit tangguh yang turut gugur di dalam tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan ke-53 orang prajurit terbaik ini Bapa. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Tuhan menjaminkan masa depan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dalam menghadapi ujian ini ya Tuhan. Peliharalah hidup mereka Bapa, dan berikan mereka yang terbaik bagi kehidupan mereka, anak-anak mereka dan masa depan mereka. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, ibadah yang sangat sederhana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menyempurnakannya menjadi ibadah yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan persembahan kita nantinya mari kita hantar kepada Tuhan lewat gereja kita masing-masing pada hari Minggu yang akan datang. Kita hantarkan persembahan kita sambil mengumandangkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita
mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akhiri, kami berpesan supaya kita senantiasa mengikuti protokol kesehatan COVID-19 demi kesehatan kita bersama dan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ingat pesan Ibu 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian, shalom.